Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Farid Ma'arif, Teknik Komputer. Ini merupakan video tugas mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka saya. Jadi tugas ini adalah tentang sistem berbasis mikrokontroller 8051. Jadi di sini sesuai instruksi yang diberikan, saya sudah memilih project dari yang menggunakan atau berbasis mikrokontroller 8051. Jadi di sini projectnya adalah mikrocontroller training kit yang atau kita berikan project kode project MTK51. Jadi adalah single board komputer dengan berbasis mikrocontroller 8051. Di sini ada bentuk alatnya, di sini ada blok diagramnya, di sini ada skematiknya, di sini ada addressingnya, dan seterusnya. Jadi dari proyek ini sudah saya ringkas menjadi dokumen sebagai berikut. Di sini ada laporan ringkasan proyek MTK51 atau penggunaan atau proyek berbasis mikrocontroller 8051 trainer kit dengan ekspansi memori paralel dan antarmuka peripheral digital. Pertama, pendahuluan. Jadi deskripsi alat. Jadi MTK51 ini adalah sebuah single board computer atau SBC berbasis mikrocontroller 8051. Dirancang khusus untuk pembelajaran arsitektur perangkat keras dan kodean instruksi tingkat rendah. Jadi alat ini tuh memiliki kemampuan unik untuk menjalankan kode mesin atau hex yang dimasukkan langsung melalui keypad numerik ke dalam memori RAM eksternal. Dia memungkinkan pengguna menguji algoritma secara real-time dengan fitur single-step running. Sistem ini tuh mengatasi keterbatasan memori internal standar dengan mengintegrasikan bus paralel untuk akses ke memori ROM dan RAM berkapasitas besar. Lalu pada proyek ini komponen apa yang digunakan? Jadi ada pertama microcontroller. Microcontrollernya tentu saja Atmel AT89S dengan seri Atmel AT89S52 yaitu 8 bit CPU dengan frekuensi kristal 11,0592 MHz. Untuk memori programnya disebutkan monitor ROM EEPROM 27C25632 kilobit untuk menyimpan perangkat lunak monitor sistem. Lalu memori data atau kode user RAM menggunakan static RAM atau SRAM 62256 dengan besar 32 KB untuk menyimpan program penggunaan data aplikasi. Lalu decoder alamat untuk dan input output ini menggunakan GAL16V8 merupakan programmable logic device untuk manajemen sinyal dan chip select. Ada slash ini dengan 74HC373 untuk demultiplexer bus alamat bagian rendah dari alamat A0 sampai A7 dan bus data dari D0 sampai D7. Untuk peripheral keluaran ini ada digunakan LCD dengan karakter 16x2 8 bit LED dan peripheral masukan di sini ada matrix keypad 28 tombol dan programmable peripheral interface. Jadi masuk ke bagian bubble itu analisis sistem. Di sini ada diagram blok antarmuka microcontroller. Jadi antarmuka ini itu berdasarkan gambar ini terhubung tiga jenis memori eksternal. Ada 32 KB ROM untuk menyimpan perangkat lunak buatan dan 32 kilobit RAM penyimpanan kode program. Jadi ini untuk menyimpan data permanen dan untuk interaksi pengguna itu menggunakan matriks 28 tombol yang memungkinkan penginputan kode hex secara langsung dan LCD 16x2 sebagai unit tampilan informasi. Di sini ada mikrokontrollernya, di sini sebagai pusatnya, di sini ada RAM dan ROM-nya, di sini ada keypad ya. Di sini ada buzzer, LD, RTC, lalu di sini ada relay, di sini ada EEPROM, RAM dan ROM. Lalu masuk ke bagian skematik rangkaian. Jadi skematik rangkaian ini itu menggambarkan arsitektur sistem mikrocontroller 8051-nya dirancang secara modular. Modular ini kita bisa customisasi sendiri, kita bisa tambahkan tinggal kita pasang ke mikrocontrollernya. Atau bisa kita sebut modular itu mudah untuk diupgrade atau diperbarui atau ditambahkan atau diganti-ganti.
Jadi disebut dengan kemampuan ekspansi penuh. Nah, pada pusat sistem ini itu mikrokontroler terhubung ke bus data dan alamat melalui IC Latch 74HC573 yang memisahkan jalur alamat rendah A0 sampai A7 dari jalur data D0 sampai D7 menggunakan sinyal ALE. Jadi sistem ini itu membagi ruang memori menjadi dua bagian utama, EEPROM pada alamat ini dan untuk menyimpan perangkat lunak monitor dan SRAM pada alamat berikut ini untuk kode dan data penggunaan. Di sini ada skematiknya. Nah, manajemen seluruh perangkat keras ini dikelola oleh GAL 16V8. GAL 16V8 ini ada di bagian sini. Lalu di sini ada RAM dan ROM-nya. Lalu di sini dua ini merupakan IC latch yang mengatur bus data dan alamat. Lalu di sini ada microcontroller ya. Jadi manajemen perangkat keras ini dikelola oleh GAL 16V8 bertindak itu sebagai decoder dan alamat cerdas yang membangkitkan sinyal chip select untuk memory dan peripheral digital. Berdasarkan tabel pemetaan memori di skematik ini, peripheral input-output itu dipetakan sebagai memori sehingga dapat diakses langsung menggunakan instruksi MOVX. Misalnya port keluaran berada di alamat mana, port lalu memasukkan di alamat mana, serta antarmuka LCD dan BPL 8255. Jadi keseluruhan rangkaian ini disinkronkan oleh kristal osilator 11,05962 MHz dan dilengkapi dengan rangkaian reset manual untuk memastikan sistem mulai operasi dengan stabil. Nah, di algoritma pemrogram ini menampilkan data hasil hitungan akumulator ke port keluaran digital secara berulang adalah sebagai berikut. Jadi pertama itu ada inisialisasi register akumulator, lalu menentukan alamat tujuan peripheral, lalu mengirim isi akumulator ke alamat eksternal menggunakan instruksi MOVX, increment akumulator dan panggil rutin, penundaan atau delay, lalu mengulangi langkah ketiga atau looping. Di sini langkah pertama inisialisasi, lalu penentuan alamat, lalu mengirim isi akumulator ke eksternal menggunakan instruksi MOVX. Di sini MOVX, lalu increment akumulator dipanggil untuk delay. Di sini delaynya lalu dilakukan looping agar proses terus berulang. Jadi operasi fungsional sistemnya itu sistem beroperasi dalam dua tahap fungsional utama. Tahap pertama mode monitor, di mana monitor program pada ROM mengendalikan LCD dan keypad untuk memungkinkan penggunaan masukkan kode mesin ke RAM pada alamat 9000H. Lalu tahap kedua itu adalah mode eksekusi, di mana program monitor itu melakukan lompatan atau jam ke alamat RAM tersebut. Jadi selama eksekusi itu instruksi MOVX memicu sinyal WR atau RD untuk berinteraksi dengan peripheral yang dipetakan sebagai memori atau memory map input output, seperti mengirim data suhu dari sensor ke LCD atau menyalakan relay. Jadi apa kesimpulan dari proyek ini? Proyek FTK51 ini berhasil mendemonstrasikan implementasi mikrokontroler 8051 yang kokoh dengan perluasan memori hingga 54 KB, di mana di sini ada RAM 32 KB dan ROM 32 KB juga. Jadi lalu penggunaan GAL 16V8 sebagai decoder alamat memberikan fleksibilitas dalam memetakan peripheral input-output kompleks ke dalam ruang alamat data eksternal. Sementara penggunaan memori SRAM eksternal memungkinkan pemuatan program dinamis yang sangat berguna untuk keperluan riset dan edukasi. Jadi arsitektur bus paralel ini tetap menjadi fondasi yang efisien untuk memahami cara kerja sistem komputer 8-bit secara mendalam. Baik, jadi mungkin itu saja penjelasan terkait tugas dari teknik mikroprosesor antarmuka ini, yaitu tugas project yang menggunakan sistem berbasis mikrocontroller 8051. Saya Muhammad Faryakmal Arif, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih.